teman-teman, gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu lah ya dari saya. Teman-teman pernah dengar nggak sih apa itu premis? Mungkin teman-teman pernah dengar atau lihat dari soal UTBK atau kedinasan sejenisnya lah ya. Jadi hari ini saya ingin menjelaskan apa sih premis itu. Jadi premis itu sendiri adalah suatu dasar pemikiran apa yang dianggap benar sebagai landasan kesimpulan. Gimana sih contohnya? Contohnya itu seperti ini. Premis pertama, aku kenyang jika aku makan. Nah, premis kedua menyatakan aku merasa kenyang. Terus kesimpulannya gimana? Jadi kesimpulannya berarti aku sudah makan. Nah, gimana sih contoh lainnya? Jadi contoh lainnya itu ada seperti premis pertama, aku berteriak keras jika aku marah. Nah, premis kedua menyatakan aku berteriak sangat keras. Terus gimana sih kesimpulannya? Jadi kesimpulannya berarti aku sedang marah. Nah, gitu dia. Jadi semua premis itu gimana sih cara membuktikan atau menggolonginya gitu lah. Jadi di semua premis itu dia ada validasi premis. Validasi premis itu adalah premis yang divalidasi atau yang diterima sesuai secara fakta atau secara logika gitu. Jadi masuk ke akal lah gitu. Jadi validasi premis itu ada 3. Yang pertama itu adalah ponens, yang kedua tolens, dan terakhir adalah silogisme. Nah, jadi ponens, tolens, silogisme itu memiliki 3 rumus. Nah, jadi rumusnya adalah pertama itu ponens. Rumusnya itu jika A maka B. Terus premis kedua menyatakan A terjadi. Terus kesimpulannya maka B akan terjadi. Nah, itu rumus untuk ponens. Dimana sih kalau rumus tolens? Jadi rumus tolens itu seperti premis 1 itu menyatakan jika A maka B. Premis 2 mengatakan B tidak terjadi. Kesimpulannya gimana? Nah, kesimpulannya itu maka A tidak akan pernah terjadi. Nah, jadi kalau rumusnya silogisme gimana? Nah, rumusnya silogisme itu ini. Premis pertama mengatakan semua A adalah B. Nah, premis 2 mengatakan C adalah A. Kesimpulannya gimana sih? Kesimpulannya itu sendiri adalah maka C adalah B. Terus gimana sih dari ketiga premis itu? Contoh-contohnya gimana sih? Aku mau tahu. Nah, jadi contohnya itu seperti ini. Premis pertama menyatakan aku duduk jika merasa lelah. Nah, premis 2 menyatakan aku sedang duduk. Terus kesimpulan gimana? Berarti aku merasa lelah. Nah, terus di case yang lain, premis pertama, aku melompat jika melihat lubang. Nah, premis kedua menyatakan aku sedang melompat. Terus kesimpulannya gimana sih? Jadi kesimpulannya itu sendiri adalah aku yang melihat lubang gitu. Jadi aku melihat lubang, makanya aku melompat. Nah, gitu. Terus ada contoh yang ketiga lagi itu premis pertama menyatakan aku mengayunkan kaki jika melihat bola. Nah, premis kedua menyatakan aku sedang mengayunkan kakiku. Kesimpulannya itu apa sih? Kesimpulannya sendiri itu aku melihat sebuah bola. Nah, aku mengayunkan kaki karena aku melihat sebuah bola gitu. Jadi kalau gimana sih kalau contoh premis tolens? Nah, itu premis tolens itu contoh yang pertama itu premis pertama itu aku bermain gitar jika merasa bosan. Nah, premis 2 mengatakan aku tidak merasa bosan. Nah, kesimpulannya gimana sih? Jadi kesimpulannya itu aku tidak bermain gitar. Nah, contoh yang lainnya gimana sih? Contoh keduanya itu premis pertama aku begadang jika ada tugas. Nah, premis kedua aku tidak ada tugas. Kesimpulannya gimana? Kesimpulannya aku tidak begadang. Nah, gitu. Terus ada contoh ketiga lagi nih. Premis pertama menyatakan aku tidur jika mengantuk. Nah, premis 2 mengatakan aku mengantuk. Terus kesimpulannya gimana sih? Jadi kesimpulannya itu sendiri aku tidak tidur. Nah, gitu. Jadi kalau gimana sih kalau contoh silogisme? Jadi kalau contoh silogisme itu seperti premis pertama mengatakan semua anjing itu lucu. Nah, premis kedua mengatakan Shiba Inu adalah anjing. Kesimpulannya gimana? Jadi kesimpulannya itu sendiri berarti Shiba Inu adalah anjing yang lucu. Nah, ada contoh lain nggak sih? Ada. Contoh yang lain itu premis pertama mengatakan semua HP itu berkualitas. Premis kedua mengatakan Xiaomi adalah HP. Kesimpulannya gimana? Ya, kesimpulannya itu sendiri adalah Xiaomi adalah HP yang berkualitas. Nah, ada contoh yang lain nggak sih? Ada, ini contoh yang terakhir. Jadi premis pertama menyatakan semua buah itu bervitamin. Terus premis 2 mengatakan apel adalah buah.
Terus kesimpulannya gimana sih? Jadi kesimpulannya itu sendiri adalah apel adalah buah yang bervitamin. Nah, gimana nih? Sudah paham tidak? Semua perbedaan-perbedaan jenis premis lah, kan 3 premis tadi. Terus saya sudah kasih contoh gitu masing-masing contoh premis itu ada 3 lah masing-masing jenisnya, dari ponens, tolens, terus silogisme. Nah, jadi terima kasih telah menonton video saya. Jadi jika saya ada salah kata mohon dimaafkan. Oke.